Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya adalah Alfian Nodiansyah. Saya berasal dari kelas 3E Manajemen Pemasaran Politeknik Negeri Malang. Yang pertama, tujuan saya membuat video ini yaitu dalam rangka memenuhi nilai UTS mata kuliah e-commerce dengan dosen pengampu saya yaitu Bapak Mustafa Hadi. Perubahan pasar terkait dengan COVID-19, yaitu terkait dengan perilaku konsumen dan juga pelaku bisnis. Oke, buat kalian semua yang belum tahu ya, COVID-19 ini merupakan suatu pandemi yang berasal dari sebuah kota di Cina, yaitu kota Wuhan. Pada mulanya, kalau kita ulas sedikit nih, pada mulanya itu di Cina itu ada seseorang pada bulan Desember, kalau tidak salah saya baca di artikel, itu menderita gejala seperti pneumonia. Kalau tidak salah seperti itu. Pokoknya penyakitnya itu menyerang ke paru-paru. Namun semakin lama penyakit itu semakin menyebar ke beberapa orang secara cepat, dan akhirnya pada saat puncaknya itu terjadi pada saat hari raya Cina, hari tahun baru Cina maksud saya, pada Januari bulan lalu. Akhirnya pemerintah memutuskan untuk lockdown kota Wuhan. Namun setelah melockdown kota Wuhan tersebut, ternyata di beberapa negara itu sudah banyak yang juga terjangkit, dan ternyata penyebar di negara tersebut itu berasal dari kota Wuhan itu sendiri. Jadi mereka sebelum di lockdown mereka sempat pulang ke negaranya, lalu mereka tidak sengaja menyebarkan virusnya ke orang-orang yang berada di sekelilingnya. Dan akhirnya pada saat ini, kalau sampai saya membuat video ini tadi, sekitar kurang lebih 100 negara lebih yang telah mengonfirmasi bahwa di negaranya itu terdapat seseorang yang terkena virus corona ini. Dan bila kita lihat, corona ini tidak hanya saja bermasalah bagi kesehatan, namun juga bagi perekonomian. Tidak usah jauh-jauh ke negara maju yang ada di dunia, kita lihat sendiri di Indonesia. Untuk perubahan ekonomi yang terjadi di Indonesia, contohnya seperti perilaku konsumennya itu, dengan adanya virus corona, maka para konsumen itu jadi takut keluar rumah. Mereka seperti mengisolasi diri di dalam rumah sesuai anjuran dari pemerintah untuk mengurangi penyebaran virus tersebut, dan akhirnya permintaan barang menjadi menurun. Terus akhirnya banyak barang tersebut yang jadi tidak laku dijual, ya karena itu perilaku konsumennya sangat menurun drastis. Dan dari perilaku produsennya untuk perubahan pasar yang terjadi karena virus corona ini, tepatnya di Indonesia, itu sangat sekali ya kalau bisa dibilang sih kayak menyedihkan. Kenapa begitu? Karena saya sendiri sempat bertanya kepada salah satu pedagang yang ada di pasar. Beliau mengaku bahwa dampak corona ini sangat berpengaruh terhadap dagangannya, apalagi dagangan sayur ataupun makanan-makanan cepat jadi, karena biasanya katakanlah satu hari mereka, kalau pedagang makanan, satu hari itu mereka bisa menjual 100 porsi. Dan karena corona ini, mereka
mereka hanya bisa menjual sekitar 20-30-an porsi, dan itu sangat merugikan bagi mereka. Apalagi dengan keadaan yang semakin memburuk, bahkan yang dari 20 sampai 30 porsi tersebut itu terus menurun setiap harinya seiring dengan perkembangan virus corona ini. Jadi dari sisi para pelaku bisnis ini sangat mengalami kerugian. Apalagi dengan kebijakan pemerintah yang seperti sekarang ini, untuk pusat-pusat mal ditutup sementara, dan itu kan juga sangat merugikan bagi pelaku bisnis yang berada di dalamnya. Mau tidak mau mereka juga harus menutup tempat usahanya, dan ya ini menjadi apa ya, seperti menjadi titik terendah para pelaku bisnis, yang menurut saya ini bagi pelaku bisnis tahun ini merupakan titik terendah mereka ya, karena terjadi virus ini dan akhirnya membuat mereka, ada beberapa saya tahu itu sampai gulung tikar, pelaku bisnisnya itu sampai gulung tikar ya, karena itu tadi dagangan mereka tidak laku, lalu mereka juga harus merugi karena mereka sudah mengeluarkan biaya untuk membeli barang ataupun membuat, seperti contohnya membuat makanan atau masakan bagi para pelaku bisnis yang bergerak di bidang makanan. Jadi mereka sangat merugi, dan untuk para karyawan pun juga begitu. Banyak dari mereka itu diliburkan, mereka tidak dapat menafkahi keluarganya, lalu pendapatan mereka juga otomatis juga terhenti karena virus ini. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu yang dilakukan bila saya menjadi pelaku bisnis. Yang pertama, jika saya menjadi pelaku bisnis, seperti contohnya saya menjadi pelaku bisnis di bidang pakaian. Oke, yang pertama saya turunkan margin saya. Marginnya saya turunkan, meskipun itu untungnya tidak banyak, tapi saya turunkan. Dengan hal apa? Yang pertama, saya juga ingin dagangan saya itu juga laku, namun juga tidak memberatkan mereka yang ingin membeli baju, karena dengan keadaan seperti ini pasti income yang mereka dapat pun juga tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Lalu yang kedua, mungkin saya juga akan membuat dagangan saya ini saya online kan di website online, agar lebih mudah mencapai para customer saya tanpa kita harus bertemu secara langsung. Dan yang ketiga, saya juga akan membagikan produk saya ini kepada mereka yang mungkin tidak dapat membeli. Maksudnya tidak memiliki uang untuk membeli baju ya, karena virus ini mungkin mereka sudah tidak ada pendapatan, lalu mereka ingin membeli baju, terus keadaan ekonomi mereka tidak mampu, katakanlah seperti itu. Saya akan menyumbangkan produk saya, karena di dunia ini tuh tidak semuanya mengenai materi. Kita ini manusia, kita sama-sama membutuhkan satu sama lain gitu. Kita juga harus membantu mereka yang mungkin keadaannya di bawah kita, mungkin mereka juga membutuhkan sumbangan dari kita. Ketika kita mampu, maka kita harus membantu mereka, dan itu yang mungkin saya akan lakukan ketika saya menjadi pelaku bisnis. Oke. Dan untuk sementara ini jangan keluar dari rumah dulu, karena ya kita seperti tahu virus ini sedang berkembang dengan sangat pesat di negeri kita tercinta ini, dan mari kita berdoa semoga virus ini segera cepat hilang dari negara ini. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.